Sorry. Saya pikir ini pembagian sertifikat tanah. Yang akan saya bagikan hari ini adalah sertifikat akal sehat. Waktu saya tiba di tempat ini, saya merasa kalau sebanyak ini akal sehat di Republik, saya mau nyapres 2024. Jadi saudara-saudara, saya akan mencalonkan diri dari Dapil Akal Sehat di Padepokan Silat. Saya lihat seluruh banner spanduk di sini, dan saya tahu tidak ada yang sama. Semua dibuat secara otentik tanpa ada sponsor tunggal. Beda dengan yang kemarin di GBK. Warnanya sama, fontnya sama, kalimatnya sama. Jadi bagaimana mungkin alumni universitas menjadi seragam pikirannya? Saya tertarik dari semua spanduk ini, yang paling memikat saya spanduk itu, koalisi padi. Anda tahu padi artinya? Padi tidak. Bukan. Padi artinya pasangan abadi. Abadi artinya pernah terpisah oleh waktu, tapi terhubung oleh cita-cita. Saya nggak tahu, saya mau lirik ke Mbak Titi atau ke Mbak Prabowo. Kalau itu, bro, sebentar diganggu. Maaf ya, azan asar berkumandang, oke? 2 menit, oke bro? Oke, yuk antret dulu. Baik, Bapak Ibu, baru saja selesai azan asar. Dan silakan mengobrol ini. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi dipindahin ke situ. Ini teks saya kok hilang. Visi-misi hilang. Visi-misi itu bukan apa yang ada di teks, tapi apa yang ada di otak. Apalagi orang yang udah 4 tahun galang gulung dengan problem, seharusnya tidak memerlukan bahkan satu huruf pun. Saudara, tadi saya diomelin sama teman saya, dia dari luar negeri. Dia bilang, saya mau ke UI. Saya bilang, oke, you pakai Grab aja, nanti diarahkan oleh Google Map, oleh Waze. Udah 2 jam, 3 jam dia nggak nyampe. Akhirnya dia nyampe, terus dia telepon saya, dia marah-marah. Karena Google Map mengarahkan dia ke Cibitung. Sekarang saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau masuk UI, saya nggak diundang kemarin, dimusuhi. Padahal saya punya 4 jaket kuning, bayangkan. 15 tahun ngajar di UI tanpa digaji. Gila kan? Jadi sekarang buat masuk UI, Anda harus bawa boneka.
atau masuk sama-sama boneka. Jadi kampus yang didesain sebagai sumur pikiran, di tempat di mana pikiran diolah, berubah menjadi forum, apa kata Pak Wiranto, krasenus, abal-abal. Jadi kita ada di sini, berkumpul di sini untuk akal sehat sebagai fungsi kampus. Akal sehat itu artinya menggeleng pada kekuasaan. Tradisi akademis adalah mengatakan tidak, supaya terjadi dialektika, ada tesis antitesis, bukan mengaku-ngaku. Nah, kita ingin agar supaya otak kita itu dibersihkan dengan argumen, bukan dengan deterjen. Saya berkepentingan hadir di sini karena saya merasa ada kondisi akal sehat yang dipalsukan hari-hari. Setiap kali saya dikritik, kenapa saudara Rocky hanya mau bicara di forum Prabowo Sandi? Saya bilang karena saya mau kritik kekuasaan. Kenapa nggak bicara di kami? Sama, undang aja kita ke markas Jokowi dan saya akan kritik kekuasaan juga. Jadi saya akan berubah. Dia pikir kalau saya bicara di situ saya akan kritik Prabowo, yang enggak. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Catat jejak digital hari ini. Jadi saudara-saudara, saya ingin kembalikan fungsi kampus sebagai tempat mengolah alternatif. Kampus yang berpikir akan memudahkan kita untuk menyeberangkan milenial ke era 2024 ke depan. Karena di era itu, konfrontasi adalah konfrontasi pikiran, konfrontasi argumen, bukan konfrontasi sentimen. Jadi, sekali lagi, kenapa saya ngotot supaya akal sehat itu diedarkan ulang di kampus? Karena memang itu fungsi dari kampus, adalah mengedarkan akal sehat. Mengapa? Karena akal pikiran adalah inti dari demokrasi. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu a government of reason, so the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi kalau nggak berakal nggak usah maju jadi calon presiden. Itu dasarnya. Bagaimana mungkin orang gila disuruh membuat kebijakan? Akalnya itu tidak cukup. Hanya penguasa yang akalnya nggak cukup, yang juga minta tolong orang gila untuk bikin kebijakan. Saya mau terangkan itu bahwa kita di sini dipersatukan oleh keinginan untuk reinventing the future. Sambil remembering the past. Tugas intelektual adalah menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Hubungan itu namanya hubungan konseptual. Melalui akal pikiran. Karena akal pikiran adalah satu-satunya fasilitas yang diberikan secara gratis dan setara oleh Tuhan, oleh alam semesta. Bentuk tubuh bisa berbeda. Dompet bisa berbeda. Tapi Tuhan memberikan kita hal yang sama, yaitu akal. Jadi mereka yang sekarang tidak punya akal, artinya tidak hadir waktu Tuhan membagikan akal. Ada di mana mereka waktu itu? Mungkin ada di gorong-gorong. Atau mungkin lagi salah di pinggir pantai. Atau lagi potong rambut di bawah pohon. Saya tidak pernah mencaci
persona presiden, sebagai persona. Yang saya kritik, bahkan saya nyinyirin adalah tubuh politiknya, tubuh publiknya, kebijakan publiknya. Bukan persona Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah persona yang sederhana. Itu saya bangga. Kesederhanaan cocok bagi dia sebagai kepala keluarga, tapi bukan sebagai kepala negara. Sekali lagi saudara-saudara, waktunya hebat sekali. Saya mau terangkan saja. Saya ingin terangkan bahwa saya bukan tim sukses Prabowo Sandi. Jelas, tapi saya ingin tim ini sukses. Oke, saudara-saudara, kita pastikan bahwa di 17 April nanti ada perubahan di negeri ini. Dan Anda tahu, negeri ini merdeka pada 17 April 17 Agustus 45 itu hari kemerdekaan nasional. 17 April 2019 hari kemerdekaan akal sehat. Jadi sekali lagi teman-teman, pada akhirnya di dalam tradisi akademis kita mesti rumuskan apa nama dari keadaan hari ini. Saya beri nama, keadaan hari ini adalah the beginning of the end. Dan itu tak mungkin lagi dikembalikan. Arusnya sudah jalan. Hanya mereka yang dungu, yang nekat untuk menerjang sungai banjir akal sehat. Terima kasih.